Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Yohan Meral Sinaga dan pada kali saya dari jurusan Sastra Inggris kelas SS 23A dengan NPM 2311031 dan pada kali ini ingin melaksanakan tugas yang diampu oleh Pak Afgaf Aznan Siregar. Jadi kali ini saya akan menjelaskan tentang tulisan yang telah saya buat, yaitu tentang Muhammad Al-Fatih. Mari kita mulai dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Muhammad Al-Fatih dilahirkan pada 27 Rajab 835H-30 Maret pada tahun 1432 Masehi di kota Erdin, di ibu kota Daulah Utsmaniyah saat itu. Ia adalah putra dari Sultan Murad II yang merupakan raja ke-6 Daulah Utsmaniyah. Sultan Murad II memiliki perhatian yang besar terhadap pendidikan anaknya. Ia menempah buah hatinya agar kelak menjadi seorang pemimpin yang baik dan tangguh. Perhatian tersebutlah yang terlihat dari Muhammad Al-Fatih sejak kecil, telah menyelesaikan hafalan Al-Quran 30 juz, mempelajari hadis-hadis, memahami ilmu fikih, belajar matematika, ilmu falak, dan masih banyak lagi. Dia juga banyak mempelajari berbagai bahasa, Arab, Latin, Yunani. Padahal itu masih umur 21 tahun, tapi dia udah lancar dalam berbahasa yang cukup banyak. Walaupun usianya baru seumur jagung, ayahnya yaitu Sultan Murad II itu mengamanati Sultan Muhammad untuk memimpin suatu daerah dengan bimbingan para ulama. Hal itu dilakukan oleh sang ayah agar cepat menyadari bahwa Sultan ini punya memiliki tanggung jawab yang besar di kemudian hari. Dia dibimbing oleh para ulama dan diharapkan dapat menjadi kompas yang mengarahkan pemikiran anaknya agar sejalan dengan pemahaman Islam yang benar. Nah, kapan dia menjadi penguasa Utsmani? Sultan Muhammad Al-Fatih, dia diangkat menjadi Khalifah Utsmaniyah pada tanggal 5 Muharram pada tahun 855H bersamaan dengan 7 Februari 1451 Masehi. Program besar yang langsung ia canangkan ketika menjabat sebagai khalifah adalah menaklukkan Konstantinopel. Langkah pertama yang diwujudkan Muhammad Al-Fatih, yaitu dengan mewujudkan cita-citanya, adalah dengan melakukan kebijakan militer dan politik luar negeri yang strategis. Ia memperbarui perjanjian dan kesepakatan yang telah terjalin dengan negara tetangga dan sekutu-sekutu militernya. Pengaturan perjanjian ulang inilah yang menghilangkan pengaruh kerajaan Bizantium Romawi di wilayah-wilayah tetangga Utsmaniyah, baik secara politis maupun militer. Diceritakan bahwa tentara Muhammad Al-Fatih itu tidak pernah meninggalkan sholat wajib sejak balik, dan separuh dari mereka tidak pernah meninggalkan sholat tahajud sejak balik. Hanya Sultan Muhammad Al-Fatih saja yang tidak pernah meninggalkan sholat wajib, tahajud, dan rawatib sejak balik hingga saat kematiannya. Nah, kalau nanya apa sih rahasia di balik kesuksesan Muhammad Al-Fatih, ternyata rahasianya itu beliau sangat kuat sholat malamnya, yaitu tahajud. Bukankah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menegakkan sholat tahajud sepanjang malam dan setiap hari? Bukankah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sholat itu mengatakan bahwa merupakan kewajiban yang tak bisa beliau tinggalkan dalam setiap perjuangannya. Jika Anda bertanya kayak apakah benar Muhammad Al-Fatih itu sudah melakukan tindakan yang besar mengubah sejarah peradaban dunia? Asli. Ya, dalam sejarah hal ini tidak aneh. Bukankah sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bernama Usama juga menjadi panglima perang dalam usia 18 tahun, sementara yang menjadi prajuritnya adalah Umar bin Khattab, sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sudah tua. Nah, ini menunjukkan kalau betapa kualitas keimanan dan kekuatan rohani Usama menjadi salah satu ukuran yang dipertimbangkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika menetapkan Usama memimpin ekspedisi militer menghadapi kekuatan super perang Romawi. Berikut adalah 11 teladan yang bisa kita contoh dari Muhammad Al-Fatih. Sosok Al-Fatih itu begitu fenomenal. Dia semenjak 12 tahun dia sudah diangkat menjadi sultan dengan keberhasilannya membebaskan kota Konstantinopel. Dia dianggap telah membuktikan hadis Nabi Muhammad SAW pada 8 abad sebelumnya dan disebut sebagai sebaik-baiknya pemimpin. Apa saja hal yang patut kita teladani dari sosok Muhammad Al-Fatih? Pertama adalah
Pertama, ia menguasai banyak bahasa. Dalam bukunya, Ali Muhammad As-Sahabi menulis Sultan Muhammad Al-Fatih itu sedikitnya menguasai 3 bahasa Islam dengan sangat baik, yaitu bahasa Arab, Persia, dan Turki. Kemudian yang kedua, dia mempelajari banyak ilmu. As-Sahabi juga menulis dalam bukunya bahwa sejak kecil Muhammad Al-Fatih itu telah belajar Al-Quran, hadis, fikih, dan ilmu modern lainnya seperti ilmu berhitung, ilmu falak, sejarah, serta pendidikan kemiliteran, serta teori, secara teori maupun praktis. Ketiga, itu fleksibel, inovatif, dan penuh kejutan. Ustadz Felix Xiao dalam bukunya menceritakan Al-Fatih memiliki mata pelajaran favorit, yakni sejarah. Ustadz Felix menulis, sejarah adalah salah satu cabang ilmu yang sangat dikuasai oleh pemimpin besar dunia seperti Rasulullah SAW, Umar bin Khattab, Khalid bin Walid, dan para sahabat lainnya. Yang ketiga, yaitu mengambil pelajaran dari sejarah tokoh lain. Yang kelima, dia giat beribadah seperti yang tadi saya katakan sebelumnya, tahajudnya itu dan sholat wajibnya nggak pernah ketinggalan. Yang keenam, dia pekerja keras. Yang ketujuh, dia berani, cerdas. Yang kedelapan, yang kesembilan, dia pemimpin yang adil. Kesepuluh, memiliki keteguhan hati dan keyakinan. Yang terakhir, dia bersikap tawakal. Nah, itulah beberapa contoh yang bisa kita ambil dari Muhammad Al-Fatih yang dapat menaklukkan Konstantinopel di umurnya yang masih muda, 21 tahun. Dan bagaimana dengan kita? Kenapa kita tidak punya motivasi yang kuat dalam mencapai sesuatu? Nah, aku harap ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri. Mohon maaf bila ada kekurangan dalam penyampaian kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.